Apakah kalian tahu bahwa Malaysia akhir-akhir ini menunda perundingan Ambalat dengan Indonesia? Padahal Indonesia sudah beberapa kali mengajak Malaysia untuk duduk bersama dan membahas perbatasan maritim ini secara resmi. Namun, alasan yang diberikan Malaysia cukup unik. Mereka mengklaim masih kekurangan data. Apakah benar demikian? Atau ada faktor lain yang membuat Malaysia ragu untuk melanjutkan negosiasi ini? Simak pembahasannya hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, bagi Anda yang mencari alat-alat menarik sudah saya sertakan link di bawah ini agar bisa dicek out. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami posisi Malaysia dalam konflik Laut Cina Selatan. Cina dengan agresif terus mengklaim hampir seluruh perairan ini berdasarkan konsep Nine Dash Line, atau 9 garis putus-putus. Klaim ini didasarkan pada alasan sejarah yang menurut Cina sudah ada sejak zaman dahulu. Namun, negara-negara Asia Tenggara tentu saja menolak klaim sepihak ini, termasuk Indonesia dan Malaysia. Filipina bahkan sudah membawa permasalahan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag pada tahun 2016 dan menang. Sayangnya, Cina tetap tidak mengakui keputusan tersebut dan terus membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan. Nah, disinilah posisi Malaysia menjadi rumit. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan kedaulatan maritimnya dan menolak ekspansi Cina. Namun di sisi lain, Malaysia juga memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup besar terhadap Cina. Tidak mengherankan jika Malaysia cenderung berhati-hati dalam mengambil sikap tegas terhadap Beijing. Apalagi, Cina memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dibandingkan Malaysia. Tapi yang menarik, Malaysia justru menunda pembahasan Ambalat dengan Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina. Dugaan yang paling masuk akal adalah Malaysia ingin menjadikan Indonesia sebagai sekutu strategis dalam menghadapi tekanan Beijing. Indonesia sendiri sudah memiliki posisi yang kuat dalam perundingan dengan Cina setelah bergabung sebagai anggota penuh BRICS. Artinya, Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi dalam diplomasi internasional, yang tentunya sangat menggiurkan bagi Malaysia. Selain itu, ada spekulasi bahwa Malaysia mungkin saja ingin mengambil keuntungan dari situasi ini untuk memperkuat klaimnya atas Selat Malaka. Meski terdengar tidak masuk akal, namun bukan tidak mungkin Malaysia tergiur untuk melakukan hal serupa seperti Cina di Laut Cina Selatan. Jika Malaysia benar-benar mengklaim Selat Malaka sebagai wilayah kedaulatannya, maka seluruh lalu lintas perdagangan dunia yang melewati jalur ini akan terganggu. Namun, masalahnya adalah hal ini bisa menjadi bumerang besar bagi Malaysia sendiri. Kenapa? Karena jika Malaysia berani mengklaim Selat Malaka, negara-negara pengguna jalur ini seperti Indonesia, Singapura, dan bahkan negara-negara barat pasti akan menentang keras. Apalagi, Indonesia memiliki jalur alternatif seperti Selat Lombok dan Selat Sulawesi yang bisa menjadi pengganti Selat Malaka. Jika hal itu terjadi, Malaysia justru akan merugikan diri sendiri karena pelabuhan-pelabuhan mereka bisa kehilangan peran strategisnya dalam perdagangan global. Lalu bagaimana dengan kesiapan militer Malaysia? Ini yang cukup menggelitik. Seorang tokoh dari Malaysia sempat bercanda bahwa Cina sebaiknya menunggu dulu sebelum masuk ke perairan Malaysia, karena kapal perang mereka masih dalam proses pembuatan. Malaysia memang sedang menunggu 6 kapal perang jenis Littoral Combat Ship, LCS, yang dipesan lebih dari 10 tahun lalu, namun belum juga selesai. Menurut laporan terbaru, kapal pertama baru akan siap beroperasi pada tahun 2026. Jadi, kalaupun terjadi konflik, apakah Malaysia siap menghadapinya? Kondisi ini semakin memperjelas bahwa Malaysia memang berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan kedaulatan maritimnya. Tapi di sisi lain, mereka juga sadar bahwa kekuatan militer mereka masih jauh dari cukup untuk menghadapi ancaman besar seperti Cina. Akibatnya, mereka harus bermain diplomasi dengan sangat hati-hati. Disinilah Indonesia memiliki keuntungan besar. Dengan kekuatan diplomasi yang semakin diperhitungkan di kancah global, Indonesia bisa memainkan peran sebagai mediator sekaligus pelindung kepentingan strategisnya sendiri. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan berbagai negara besar, baik di Asia maupun di Barat, sehingga tidak mudah ditekan oleh satu pihak saja. Yang lebih penting,
Indonesia sudah membuktikan bahwa pendekatan diplomasi yang kuat bisa menjadi senjata ampuh dalam menghadapi negara sebesar China. Sebagai contoh, Indonesia telah berhasil mengusir kapal-kapal China yang memasuki perairan Natuna dengan pendekatan diplomasi yang tegas, namun tetap dalam koridor hukum internasional. Hal ini membuktikan bahwa selama memiliki strategi yang jelas, negara-negara Asia Tenggara masih bisa melawan dominasi China di wilayah maritim mereka. Kesimpulannya, keputusan Malaysia untuk menunda perundingan Ambalat bisa jadi bukan hanya karena kurangnya data, tetapi lebih kepada strategi mereka dalam menghadapi tekanan China. Mereka mungkin ingin memastikan posisi mereka lebih kuat sebelum masuk ke dalam negosiasi dengan Indonesia. Apalagi, dengan posisi Indonesia yang semakin kuat di kancah global, Malaysia tentu ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun, ini juga menjadi pengingat bagi Indonesia untuk tetap waspada. Jangan sampai strategi diplomasi Malaysia malah merugikan kepentingan nasional Indonesia. Kita harus tetap berpegang pada prinsip kedaulatan dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan negara lain. Apalagi, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dalam dunia geopolitik, tidak ada yang benar-benar sahabat sejati. Yang ada hanya kepentingan yang selalu berubah-ubah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia benar-benar menunda perundingan Ambalat karena alasan teknis? Atau ada agenda lain yang lebih besar di balik keputusan ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Namun, satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa geopolitik di Laut Cina Selatan bukan sekadar persoalan klaim wilayah, tetapi juga soal kekuatan, diplomasi, dan strategi pertahanan jangka panjang. Negara yang lemah dalam aspek militer dan diplomasi akan selalu menjadi sasaran empuk bagi negara besar yang memiliki ambisi ekspansi. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara ASEAN harus memperkuat kerjasama pertahanan, meningkatkan kapasitas angkatan laut, serta memperkuat posisi diplomatiknya agar tidak mudah ditekan oleh kekuatan besar seperti China. Jika tidak, Laut Cina Selatan akan terus menjadi ajang tarik-menarik kepentingan yang dapat mengancam stabilitas kawasan. Selain itu, penting untuk memahami bahwa ketergantungan terhadap negara lain dalam aspek ekonomi, teknologi, maupun militer bisa menjadi titik lemah yang mudah dimanfaatkan oleh kekuatan besar. China telah membuktikan bahwa mereka mampu memanfaatkan kelemahan negara-negara kecil untuk memperkuat posisinya di kawasan ini. Maka, bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kemandirian dalam berbagai sektor, khususnya pertahanan dan ekonomi, adalah langkah mutlak yang harus segera diwujudkan. Dengan bersatu dan membangun kekuatan sendiri, ASEAN dapat menjadi blok yang lebih solid dan dihormati di kancah geopolitik global. Jika tidak, maka negara-negara kecil hanya akan menjadi bidak catur dalam permainan negara-negara besar.